keluarga karena dicoret dari kakak gara-gara pindah agama, but it's okay. Jadi saya menanggapinya begini ya. Khusus yang pertama pesan saya buat si adik ini atau ibu ini atau adik ini. Ya, janganlah sakit hati ya sama keluarga kita karena kita ikut Yesus terus kita dicoret dari kakak. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, sudah dikasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Jam 12 siang kemarin kami ada di Ciamis, tepatnya di bengkel Mitsubishi ya, betulin mobil. Anda yang kemarin mengikuti berita terkini dari Ciamis ya, kami tampilkan di situ agendanya pledoi dari Pak Muhammad KC yang dibacakan langsung oleh Pak Muhammad KC, ditulis langsung oleh Pak Muhammad KC. Dan setelah kami dalam perjalanan sampai di kilometer ya kurang lebih berapa itu, kilometer 98 ya, di Cipularang kami berhenti di rest area untuk memberitakan kabar juga tentang persidangan Muhammad KC kepada saudara. Dan sampai di Jakarta kemarin hari Jumat ya, tepatnya tanggal berapa ya kemarin ya, tanggal 11 ya, 11 bulan 3 2022 ya. Jadi sampai di rumah itu atau di gereja kira-kira jam 11 malam. Ngobrol sama istri ya, kurang lebih 1 jam saya istirahat. Saudara, paginya ya, bangun pagi kita doa bersama. Setelah itu saya ke kamar melihat handphone saya ada kiriman atau ada pemberitahuan lewat WA ya. Saya buka, ternyata di situ video singkat dari seseorang, katanya ya tanggapi Pak ini gitu ya. Ya saya pikir awalnya apa yang perlu saya tanggapi, tapi ternyata ini perlu juga untuk menguatkan iman saudara-saudari kita yang khususnya baru percaya Tuhan dari Muslim ya, ikut Yesus. Ikut Yesus ini maksudnya jadi orang yang percaya Yesus bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Karena orang Islam kadang-kadang, apalagi itu grup almarhum Oko Ginta, kami juga pengikut Yesus, kami juga pengikut Yesus gitu ya. Tapi Yesus itu nabi, enggak. Pengikut Yesus yang saya maksud di sini adalah yang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Saudara Bapak sekalian, video ini saya perlu tanggapi untuk menguatkan saudara-saudari kita yang mau ya meninggalkan keyakinan lama untuk ikut Yesus sebagai Tuhan, terus atau yang sudah lama percaya bahwa Yesus Tuhan tapi tergoyahkan imannya gitu. Saya perlu nanggapinya karena saya juga dulu tahun 1996 saya tinggalkan agama Islam dan menjadi pengikut Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pencipta langit bumi dan segala isinya. Saudara Bapak Ibu sekalian, Anda tak sabar lagi? Mari kita dengarkan video ini. Ini videonya. Ternyata gue gak sendirian. Kita sama kok nih. Gue sampai bikin kakak sendiri nih. Nama gue sendiri di kartu keluarga karena dicoret dari kakak gara-gara pindah agama, but it's okay. Gue berpegang di Mazmur 27 ayat 10. Walaupun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyebut aku. Tenang aja, kalau kita udah hidup sama Tuhan Yesus, udah ngambil jalan mengikut Tuhan Yesus, semuanya dijamin kok. Ada kejaminan keselamatan. Jadi God bless you. Saudara Bapak Ibu sekalian, sudah lihat, sudah dengar kan apa yang dikatakan oleh seorang wanita tadi. Saya pun tidak tahu siapa namanya. Jadi saya menanggapinya begini ya. Khusus yang pertama pesan saya buat si adik ini atau ibu ini atau adik ini. Ya, janganlah sakit hati ya sama keluarga kita karena kita ikut Yesus terus kita dicoret dari kakak, dari kartu keluarga, terus kita nggak dianggap keluarga gitu ya, nggak dianggap anak, nggak dianggap
kakak, nggak dianggap adik, nggak dianggap abang, dan seterusnya dan sebagainya. Biar aja, nggak ada masalah. Yang penting Tuhan mengakui kita sebagai anaknya, itu aja sudah cukup hidup ini ya. Itu pesan saya buat adik ini atau ibu ini, karena saya tidak tahu dia ini nona atau nyonya gitu ya. Itu tanggapan saya, pesan saya buat adik ini atau nona nyonya ini. Yang kedua ya, buat pemirsa semua yang melihat saya dan mendengarkan ucapan saya, yang pertama, kita ikut Yesus itu harus siap. Siap dengan kata lain, apapun resikonya kita harus siap. Karena Alkitab tidak menjanjikan kalau kita ikut Yesus terus disenangi semua orang. Bahkan Alkitab berkata ya di Yohanes 16 ayat 33, di situ dikatakan, aku katakan kepadamu, kata Yesus ya, supaya kamu jangan kecewa mengikut aku ya. Kamu ikut aku dibenci oleh banyak orang, tetapi jangan khawatir, aku telah mengalahkan dunia. Begitu kira-kira ya. Di Yohanes 16 ayat 33 ya. Terus kalau kita baca lagi di Injil Lukas, di situ dikatakan, ikutlah aku ya, pikul salib ya. Terus ada lagi di Matius 28 di situ, Matius 11 ya, ayat 28, 29 di situ, walaupun di 28 sepertinya sedap, enak didengar ya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat ya, aku akan berikan kelegaan. Tetapi di ayat berikutnya, pikulah kuk yang kupasang. Artinya walaupun di sisi lain kita dapat sukacita, dapat kelegaan dari Tuhan ya, mengikut Tuhan, tapi kadang-kadang kita harus pikul salib itu. Pikul salib di sini bisa juga karena kita ikut Yesus, terus kita tinggalkan usaha bisnis kita karena memang kita yakin bahwa kita dipanggil full timer. Bisa juga itu tidak berbisnis lagi ya, tapi tidak semua orang ya yang ikut Yesus harus meninggalkan usaha bisnisnya atau pekerjaannya. Tapi bisa terjadi itu, ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan suruh tinggalkan itu. Tinggalkan dinasmu, tanggalkan pangkatmu, ikut aku. Ada lagi, tanggalkan semua bisnismu, tinggalkan, ikut aku. Ada. Nah, itu orang-orang yang dipanggil secara spesifik, tidak terlalu banyak mungkin ya. Namun yang kedua ya, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan tapi tetap mereka bisa bekerja, tetap mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan sebelum mereka percaya Tuhan, misalnya usaha dagang atau TNI, Polri atau ASN, PNS atau kerja di kantor dan seterusnya. Tapi intinya yang ketiga itu sama. Yang ketiga ya, yang ketiga ini intinya sama, semua itu kita harus pikul salib. Ya, jadi tidak ikut Yesus itu tidak berarti semua orang bisa senang kita. Ada orang-orang tertentu yang nggak suka kita, benci sama kita. Justru saya malah khawatir kalau ada orang ikut Yesus itu terus semua orang bisa senang kepadanya gitu loh. Nah, itu saya agak meragukan ya orang seperti itu. Karena Paulus sendiri berkata, kalau aku ingin menyenangkan telinga semua orang, aku tidak mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Nah, jadi sudah pasti kalau kita hidup dalam Yesus, memberitakan kebenaran, bersaksi, menjadi saksi, ya otomatis ada yang senang, ada yang tidak senang. Jadi nggak ada masalah. Ya, ada yang menghujat, ada yang menyanjung. Itu no problem. Ya, ada juga yang malah menipu, membohongi, ada juga yang malah memberkati. Jadi no problem. Ya, intinya mari kita ikut Tuhan Yesus dengan tulus, tidak ada embel-embel. Kita siap menderita bagi Kristus karena Filipi 1:29, aku memanggil kamu untuk percaya kepadaku, bukan dikaruniakan hanya percaya tapi juga untuk menderita bagi Tuhan. Penderitaan di dalam Kristus itu tidak sia-sia
ya, karena ada upah kita yang besar di sorga. Tapi jangan kita buat-buat sendiri supaya menderita, bukan begitu maksud saya. Istilahnya begini ya, jangan ada di antara kita itu yang bilang berani mati bagi Tuhan. Enggak. Nah, kita berani hidup untuk Tuhan. Tapi nggak takut mati kalau karena Tuhan gitu ya. Nah, jangan dibolak-balik gitu. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, saya ikut Yesus itu mengalami banyak penderitaan ya. Baik itu dari keluarga pertama-tama, yang kedua secara ekonomi, apalagi dulu belum ada YouTube, ya masih pager. Zaman saya tahun 1996 itu masih ada, yang ada itu pager ya. Jadi orang nggak bisa tahu kita meninggalkan Islam terus ikut Yesus. Makanya saya kurang setuju dengan murtadin begitu, karena itu istilah yang digunakan oleh Islam. Sebenarnya kalau yang digunakan Alkitab, kita hidup baru. Kita meninggalkan yang lama, kita hidup baru menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. 2 Korintus 5:17, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Nah, itu seharusnya. Jadi mari semua kita yang ikut Tuhan Yesus, jangan pernah gentar dan takut. Tetap ya, saudara, kami aja ya di pengadilan, ini saya akan tunjukkan, di pengadilan itu demo terus saudara, pengadilannya demo, sidang Pak MKC, tapi kami tidak takut sedikit pun ya, kami tetap biasa-biasa saja ya melihatnya itu, karena menurut saya itu konstitusi ya yang harus disanjung tinggi, dilindungi, terserah mereka, yang penting jangan anarkis ya. Kalaupun mereka anarkis ya kita nggak perlu takut, karena tidak selai rambut pun gugur dari kepala kita kalau tidak seizin Tuhan. Nggak perlu kita kabur entah keluar kota, entah keluar luar negeri kemana, nggak perlu takut kita menghadapi itu semua. Kenapa? Karena manusia mereka kejahatan, Tuhan mendatangkan kebaikan ya. Jadi kami juga sekalian pamit minta doa buat saudara supaya besok ya Senin kita jalan, ini kan Sabtu, Minggu, Senin ya, atau Selasa kita jalan. Intinya kami Kamis pagi harus sudah ada di Ciamis. Biar tetap dalam perlindungan Tuhan, karena yang saya prediksikan ini pasti semakin banyak orang yang demo. Apalagi nanti putusannya pasti tambah banyak. Kemarin saja informasi yang saya terima itu ada 300 personil TNI Polri yang dikerahkan untuk menjaga. Yang saya dengar demikian ya, tapi saya tidak hitung satu persatu, itu informasi yang saya dapatkan, tapi saya tahu informasi itu adalah akurat ya. Karena itu saudara, nggak perlu takut kita ya untuk ikut Yesus ya. Mau ditinggalkan teman kita, ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, bahkan kita dikeluarkan dari keluarga kita, bahkan dicabut dari kakak ya, kartu keluarga, nggak masalah. Tetap kita setia ikut Yesus. Alkitab bilang, setialah, setia sampai mati. Saya pun tidak tahu ini asal usulnya dari TikTok atau dari YouTube dibuat ke TikTok, atau dari TikTok jadikan YouTube, saya tidak ngerti. Yang jelas ya YouTube saya aja diambil oleh banyak orang ya. Saya nggak pernah turunin videonya, kecuali satu yang bukan orang Kristen ya. Jadi saya lucu-lucu aja ya. Ada pernah saya ngambil video bersaksi ya orang, supaya kesaksian ini menyebar maksud saya. Tapi malah saya distract ya. Jangan salah paham, biar saya kasih tahu ya, itu di channel Hidup Bersaksi. Masa dikatakan saya pencuri? Pencuri apa? Itu kan kesaksian orang supaya kita sebarluaskan. Harusnya dia bersyukur supaya ini tersebar luas. Gitu loh. Jadi jangan dijadikan YouTube itu hanya sekedar untuk cari duit, untuk cari keuntungan. Bertobatlah. Jadi video itu ya, kalau kesaksian orang itu nggak apa-apa disebarluaskan. Misalnya kesaksian saya nih disebarluaskan, nggak apa-apa. Malah saya senang dong. Ya kan? Karena kan orangnya tetap ada di situ yang bersaksi. Bukan orang itu dihilangkan terus digantikan robot. Itu baru mungkin
nggak terima, itu boleh begitu ya kan. Kesaksian nih, saya ini bersaksi nih, bla 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 bla, itu kesaksian saya. Ketika aja kesaksian pendeta Rusulibis, bagikan aja ke sebanyak orang, kan saya malah bangga harusnya. Jadi pesan saya itu sampai ke banyak orang. Kalau lewat YouTube saya mungkin hanya 50.000 orang yang nonton, tapi karena YouTube lain menguploadnya jadi juta-jutaan orang kan gitu. Bahkan bila penting miliaran orang. Harusnya kita bangga. Tapi ada channel-channel tertentu, ada satu lagi itu, ya kalau itu nggak sempat diturunin sih, cuma diperingatin gitu loh. Jangan dibuang logo kami gitu ya. Ya kalau nggak salah itu ya YouTube si Manibulu kalau nggak salah ya. Apa selanjutnya apa ada yang disuruh hapus atau enggak, saya lupa lah. Intinya asal itu untuk memuliakan Tuhan nggak apa-apa ya, supaya ini dimuliakan. Mungkin kita kurang senang karena di tempat kita yang nonton dikit, kok tempat lain kok banyak gitu ya. Itu udah mulai bisnis. Jadi jangan kita jadikan YouTube ini bisnis. Tapi walaupun ini untuk hal rohani, tapi ternyata Tuhan memberkati. Artinya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Bukan tujuan buat YouTube ini untuk cari tambahan, bukan. Cari kerajaan Allah ya. Jadi kerajaan Allah dulu yang dipentingkan. Terus lewat itu ternyata Tuhan bisa kasih berkat. Dulu saya nggak ada pemikiran bahwa dari YouTube ini bisa saya dapat berkat. Tidak ada. Biar orang bisa dengar aja ya firman Tuhan, dengar kesaksian saya, dengar khotbah-khotbah saya yang mengkanter banyak ustadz gitu. Hanya itu aja dalam pikiran saya. Lama kelamaan ternyata ya puji Tuhan ada gitu loh. Ya walaupun memang nggak banyak, kadang ya 2 juta, 1 juta juga pernah. Tapi 10 juta juga pernah dapat dari YouTube. Dan lebih pernah. Tetapi 3 juta, 2 juta itu sering juga dulu ya. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi jangan dijadikan ini ajang bisnis ya. Tadi Anda sudah lihat videonya ya. Aku berdoa Tuhan Yesus urapi kami semua, supaya kami tetap setia ikut Yesus. Karena di dalam Yesus ada keselamatan, di luar Yesus binasa. Karena kami tahu hanya satu-satunya Tuhan Allah Juru Selamat adalah Yesus Kristus. Dialah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Karena pengorbanannya lah kami menerima keselamatan. Di dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin.